Nah, itu yang kita maksud dengan due process of law, tidak melakukan main hakim sendiri. Nah, kalau main hakim sendiri ya tadi, kalau melakukan Eigenrechtling, ya siap menanggung risikonya. Ya, apapun alasannya, Eigenrechtling itu saya katakan tidak boleh dilakukan. Meskipun dengan istilah mau membela agama, mau membela apa, ada sistem yang ada. Tapi kalau Anda mau melakukan itu, semua ada risiko, silahkan ditanggung sendiri. Mungkin kalau orang yang, ini mau tak bunuh. Lah Anda membunuh orang itu hakmu apa? Nah, kan itu kan? Anda nggak punya hak. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan dimanapun saudara berada? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kesempatan ini mau saya gunakan untuk sedikit cerita ya, tentang akun Facebook saya. Pada hari ini akun saya yang ke-13 itu sudah almarhum. Dan sudah di take down lagi ya oleh pihak Facebook tentunya ya. Jadi sudah ke-13 itu. 13 akun sudah syahid. Syahid apanya itu ya, akun kok syahid. Jadi udah 13 akun lewat ya, tewas ya, pass away. Saya tidak tahu persis ya, memang selalu mungkin 12 atau 11 sebelumnya itu ada selalu keterkaitan dengan postingan-postingan yang menurut ya pengelola akun pengelola Facebook itu tidak sesuai dengan standar yang mereka miliki. Saya sudah lama itu menanyakan apa yang dimaksud dengan standar mereka. Ya, ada persoalan terorisme, ada persoalan ya nama-nama yang dianggap mungkin terkait dengan apakah ya radikalisme, terorisme, atau mungkin ya organisasi-organisasi yang dianggap oleh negara atau mungkin oleh Facebook ya, oleh Amerika itu mungkin cukup berbahaya atau bagaimana lah, saya tidak tahu. Tapi begitu menyebut nama seseorang begitu, atau ya kadang-kadang harus diakalin gitu ya, pakai nama-nama samaran, tapi itu pun tetap terendus. Mungkin ada juga pihak Facebook Indonesia mungkin ya yang mencoba untuk menginteli gitu ya akun-akun yang dinilai mungkin ya tadi dikatakan tidak sesuai dengan standar. Ya, jadi sudah 13 akun, kemudian ada satu akun lagi yang tentu saya bikin lagi karena saya juga punya beberapa orang yang jadi teman ya. Jadi kalau Facebook saya itu sepi beberapa hari juga saya dicari gitu ya. Makanya ya saya bikin lagi ya. Pokoknya mati, pass away, bikin lagi. Mati lagi, bikin lagi. Mati lagi, bikin lagi. Panjang umur perjuangan. Ya mungkin begitulah ya, enggak masalah gitu ya. Tapi kadang saya juga bertanya tadi, loh katanya demokrasi kan itu kan? Demokrasi, prinsipnya demokratis. Pengembannya juga orang yang konon ya, itu negaranya paling demokratis, bahkan dedengkotnya demokrasi. Ngomong sedikit begitu, sedikit begini, dikatakan salah, melanggar komunitas, standar komunitas, dan seterusnya. Tahu-tahu kalau yang tadi, hari ini tadi, mati, dikatakan your account expired. Apa maksudnya ya? Tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Kan aneh gitu loh ya. Malah ada beberapa yang kalau akun sebelumnya dan yang ini sama. Jadi dikatakan itu empunya itu sudah pass away juga. Ya sudah mati. In memorialize gitu ya. Lah ini apa nih, masih hidup, kenapa nggak cross check gitu loh ya. Kok nggak cross check itu pada sebelumnya? Suteki, apa kamu masih hidup apa mati? Ya mestinya kan ditanya gitu. Dilaporkan sudah mati langsung dimatiin. Expired itu apa maksudnya? Ya tidak fair lah gitu. Ya itu namanya tidak demokratis.
negara semodern ini ya, atau mungkin era semodern ini, era sedemokratis ini, tapi begitu ngomong sedikit yang menurut mereka itu tidak pas, langsung aja main take down, main ini, main macam-macam. Habis 13, mungkin saya baru orang sedikit lah 13, ada yang mungkin sudah berapa puluh akun Facebooknya sudah dimatikan itu. Ya. Nah, sekarang saya punya akun yang ke-14. Ya, saya sebut saja namanya Arsen Suteki. Ya, siapa yang mau mematikan lagi ya silakan. Tak bikin lagi nanti. Ya. Tidak ada masalah. Nah, satu hal yang saya agak tertarik kemarin ya, ada sisa lah ya di akun yang kemarin itu ya. Di akun Pierre Suteki itu ada satu postingan dari teman saya ya, my friend gitu ya, yang nama akunnya itu Brams Luke ya. Halo Mas Brams Luke ya, Mas Brams. Saya tertarik dengan postingan dia dan saya lacak juga itu dimuat ada di Instagramnya ya. Instagramnya akunnya bernama brams.look ya. brams.look. Nanti bisa Anda lacak itu ya. Apa komentar dia terkait dengan perang tanding ya. Perang tanding antara Irjen Napoleon Bonaparte dengan Muhammad KC. Nah, itu ada satu meme yang dipasang di Instagram itu. Kemarin saya juga temukan di Facebook sih ya. Di Instagram itu ada satu meme yang berbunyi penghasut dihajar maling gitu. Penghasut dihajar maling. Waduh. Saya sebelumnya apa ini maksudnya? Nah, setelah saya punya selidik ya, kemudian saya baca, loh kok menarik nih ya, beda dengan pemikiran orang kebanyakan. Termasuk pendapat saya saudara sekalian ya, terkait dengan kasus yang menimpa atau yang terkait dengan tadi ya, perang tanding antara Irjen Napoleon Bonaparte dengan tersangka penistaan agama Muhammad KC itu. Saya juga berpendapat lain, jangan terlalu banyak euforia ya terkait dengan masalah ini, karena apa ya, kita tidak tahu ya jadi apa yang ada di balik semua peristiwa itu. Karena apa ya, selama ini kita juga harus memahami apakah di balik itu ada sesuatu hal yang lain ya, mengapa sampai misalnya terjadi seorang irjen ya, inspektur jenderal ya, itu kok sampai melakukan tindakan yang menurut saya ya, perhitungan dari sisi jabatannya dan seterusnya itu mestinya kurang pas ya. Karena dia seorang polisi, kemudian bagaimana dia melakukan main hakim sendiri di penjara. Memang banyak orang yang memprotes saya juga, loh kok Prof Teki pandangannya begitu sebagai orang muslim? Loh iya, dan orang muslim saya orang tahu hukum. Orang hukum mesti juga melihat begitu, wah itu katanya cuma teori, loh enggak. Dan kalau enggak ada teori terus praktek mau bagaimana gitu. Maka saya juga berpikir juga, loh ini apa boleh ya dihukum agama, maksudnya agama Islam, juga dihukum negara, seseorang warga negara melakukan Eigenrechten, ya, melakukan main hakim sendiri. Nah saya katakan enggak boleh gitu. Hukum nasional maupun hukum agama saya jamin tidak boleh. Loh itu kan harus diperangi, harusnya. Loh cara memerangi bagaimana? Kan kita punya sistem hukum. Agama kita, agama Islam bukan juga agama yang barbar gitu loh. Agama yang sholat dan tanpa aturan, tanpa norma, tanpa sistem. Kalau saya melihat, oh ini ada sistem. Kalau soal misalnya mau menangkap, melaporkan itu, karena itu deliknya delik biasa, siapapun bisa. Siapapun bisa melaporkan, tapi sebatas menangkap atau mungkin melaporkan. Dan itu tidak boleh setelah tertangkap kemudian dihakimi sendiri, itu namanya Eigenrechten. Nah siapa nanti yang berhak untuk menghukum? Ya negara. Ada juga yang mengatakan, loh negara kita kan tidak bersyariat Islam. Nah itulah, maka Anda harus konsisten. Kalau ini negara bukan sistem pemerintahan Islam, ya Anda jangan menuntut hukum Islam diterapkan secara kafah di negeri ini. Loh harusnya mikirnya kan gitu. Itu namanya konsisten. Orang sistem pemerintahnya bukan sistem pemerintahan Islam, Anda mau menerapkan hukum Islam. Nah kalau misalnya mau begitu, misalnya si MKC dibunuh karena melakukan pelecehan itu ya, dugaan pelecehan terhadap Rasulullah, terhadap kitab. Kalau mau begitu kenapa ini yang pencurinya juga tidak dipotong tangannya? Ya kan? Kalau mau adil kan mesti potong tangannya dan ini dibunuh.
Tapi itu semuanya tetap namanya Eigenrechten. Karena apa? Perorangan tidak boleh menghukum, menjatuhkan pidana, memidana orang, nggak boleh. Yang berhak siapa? Negara. Dalam sistem Islam begitu? Iya. Dalam sistem Islam pun ya negara yang berhak untuk menghukum secara fisik itu. Maksudnya yang bertanggung jawab itu negara. Mau memotong tangan, mau misalnya ya memenuhi nisab tertentu orang mencuri, ya gitu ya. Kemudian mau menghukumi mati, misalnya hukum kisos, atau dengan diat pun, diat itu juga negara yang memberi sarana. Sarana apa? Memfasilitasi. Ada lembaga permaafan yang dijembatani oleh negara. Nggak bisa main tak bunuh, tak kasih langsung. Oh, nggak bisa. Ini ada negara, ini ada sistem. Makanya Islam juga bukan agama yang barbar. Itu nanti kan, wah, pokoknya banyaklah alasan itu yang kemudian juga mengatakan saya seolah-olah tidak membela Islam. Oh, saya bela Islam. Tapi tentu kita punya cara sebagai orang-orang yang beradab. Nah, maka ini ya ada yang sangat menarik ini, nanti silakan ada simak ya, saya bacakan tulisan dari Mas Brams ya di akun Instagramnya itu adalah Brams Look. Anda mau tahu tulisannya bagaimana? Nah, ini judulnya adalah Penghasut Dihajar Maling. Saya bacakan aja ya, kalimat-kalimatnya begini. Lagi rame nih pemberitaan tentang Irjen Pol Napoleon Bonaparte ya versus Mr. KC, di mana Mr. KC membuat laporan ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan oleh Pak Napoleon di tahanan, ya, tepatnya di rutan Bareskrim. Seperti diketahui, Mr. KC dijebloskan ke penjara atas dugaan kasus penodaan agama. Sedangkan Pak Napoleon divonis 4 tahun penjara atas perkara yang menjerat Joko Chandra, Joko Sugiarto Chandra. Seru nih, kayak Habib Bahar versus Rian Jombang. Nah, tapi kita nggak bakal bahas sampai ke situ. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Pak Napoleon bisa seberani itu? Nah, di sini dikatakan ternyata Pak Napoleon melakukan hal tersebut karena ulah Mr. KC sendiri yang memang sudah santer diberitakan. Karena merasa tidak terima agama beliau yang adalah agama mayoritas penduduk negeri ini, dimulailah prahara tersebut. Lalu bagaimana kita melihat hal tersebut? Begini, kalau Pak Napoleon melakukan hal tersebut karena memang dorongan keimanan dan perasaan beliau, maka kita dukung walaupun saat ini beliau statusnya adalah narapidana. Namun, beda ceritanya kalau beliau melakukan hal tersebut sebagai upaya menarik simpati. Tentu dengan status beliau yang sekarang akan menjadi sebuah image buruk di mata masyarakat. Lalu kita mendukung atau menolak? Pertanyaan Mas Bram begitu. Ya, kalau menurut saya, maksudnya Mas Bram, sikap beliau tersebut tidak bisa didukung sepenuhnya. Walaupun ulah Mr. KC sudah kelewatan, bukan berarti kita berhak menganiayanya. Yang berhak memberikan sanksi hanyalah negara. Maka keberadaan negara yang menerapkan syariat Islam pun amat diperlukan. Sehingga dapat meminimalisir dosa personal kita. Karena sudah ada pihak yang mampu melakukannya secara legal. Dan marilah kita memantau pertarungan penghasut penghinaan agama versus pembantu maling duit rakyat. Semoga nggak berakhir seperti kekalahan McGregor atas Nurmagomedov atau kekalahan Inggris atas Italia ya karena penalti, atau babak belurnya Barcelona atas Munchen dengan skor 0-3. Ya, ada tagar Bramsluk _ mensyukuri hidup ya. Ada lagi tagar Bramsluk _ one vision. Nah, saudara sekalian, sangat menarik kan isi dari tulisan Mas Bram tadi. Nah, ternyata
kalau dipikir secara nalar gitu ya, dengan akal yang saya kira pikiran jernih dan akal yang sehat itu memang kita tidak boleh gegabah ya, maksud saya tidak boleh gegabah. Dalam arti apa? Ya dalam arti kita itu punya sistem tadi ya, negara punya sistem, agama juga punya sistem, tapi karena Indonesia itu tidak diselenggarakan atas ya sistem pemerintahan Islam, ya berarti apa? Ya kita mengikuti pola sistem hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau kita mau memaksakan diri dengan menggunakan cara, misalnya cara yang mestinya tadi pun kalau dilakukan personal tetap nggak boleh ya, apalagi tidak ada sistem pemerintahan Islam. Maka apa? Umat Islam juga tidak bisa menggunakan hukum-hukum Islam menyangkut tentang jinayah, tentang hukum pidananya macam-macam, itu nggak bisa dilakukan. Karena apa? Itu nanti akan cenderung terjadi namanya apa? Eigenrichting, main hakim sendiri. Lupa ini main hakimnya nggak sendirian loh. Malah kemarin kan tersiar kabar toh, kalau ternyata ada 3 orang yang membantu Pak Irjen Napoleon Bonaparte dalam istilahnya menganiaya ya, dalam ada penganiayaan terhadap Mr. KC itu. Berarti apa? Bukan hanya 1 tapi 4 orang. Nah berarti apa? Dikatakan apa? Ini bukan main sendiri itu, enggak begitu maksudnya. Main hakim sendiri itu artinya ya Eigenrichting itu adalah menghukumi seseorang tanpa melalui prosedur sebagaimana hukum yang berlaku. Jadi makanya dikatakan main hakim sendiri, bukan menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan sistem yang ada, yang kita biasa sebut namanya due process of law. Nah, kalau di hukum pidana kita kenal namanya sistem peradilan pidana. Ya siapa yang berhak? Ya organ-organ yang berhak ya ada yang ada di sistem peradilan pidana itu. Mulai dari kepolisian sudah kan? Sudah ditangkap, kemudian sudah ditahan di Baris Krim Polri. Ini dalam rangka apa? Penyidikan yang kemudian nanti kalau sudah lengkap, baru kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan dengan istilah P21. Ya kan? Dilimpahkan ke kejaksaan. Nah nanti kejaksaan mau menahan enggak? Ya nanti tergantung, kalau memang harus ditahan ya ditahan. Karena apa? Ancaman pidananya itu untuk kasus penghinaan atau juga termasuk penistaan agama, yang jelas kalau penistaan agama 156A itu ancamannya bisa mencapai paling lama 5 tahun. Kalau dihubungkan dengan Undang-Undang ITE itu bisa hubungannya mencapai 6 tahun. Nah, berarti apa? Ya memang bisa ditahan. Nah itu yang kita maksud dengan due process of law, tidak melakukan main hakim sendiri. Nah kalau main hakim sendiri ya tadi, kalau memang Eigenrichting ya siap menanggung risikonya. Ya, apapun alasannya, Eigenrichting itu saya katakan tidak boleh dilakukan. Meskipun dengan istilah mau membela agama, mau membela apa, ada sistem yang ada. Tapi kalau Anda mau melakukan itu, semua ada risiko, silahkan ditanggung sendiri. Mungkin kalau orang yang, ini mau tak bunuh. Lah Anda membunuh orang itu hakmu apa? Nah, kan itu kan? Anda pun nggak punya hak. Tadi saya katakan dalam sistem Islam pun itu juga ada caranya. Tidak bisa langsung orang yang membunuh langsung dibunuh orang yang berhak misalnya atau keluarganya bunuh-bunuhan gitu, nggak bisa. Itu akan menimbulkan dendam kesumat yang tidak bersudahan. Maka ada lembaga negara yang turun, negara hadir untuk apa? Menjembatani. Kalau dalam Islam jelas ada qisas, ada diyat. Siapa yang membunuh dia akan dibunuh kalau keluarganya tidak memaafkan. Tapi kalau keluarganya memaafkan, di situ disepakati ada diyat, ada uang pengganti gitu ya, ada uang pengganti yang diberikan pada keluarga yang terbunuh, misalnya berapa disepakati 5 miliar, berikan, selesai. Yang membunuh tidak perlu dihukum di penjara, yang terbunuh ya keluarganya itu mendapat uang denda itu yang bisa dipakai untuk melangsungkan hidup, untuk berusaha dan seterusnya. Ini namanya restoratif. Dan ini bukan Eigenrichting, bukan main hakim sendiri. Nah gitu loh. Jadi tolong ya, dalam hal ini kita memang harus pandai-pandai betul ya menempatkan bagaimana kita ya sebagai bangsa yang beradab, ya katanya punya adab, katanya punya hukum, katanya punya moral, katanya punya agama, ya mari
menyelesaikan semua perkara itu secara hukum. Nanti Anda akan berpikir lagi, selama ini kan tidak ada keadilan. Itu ujian bagi kita. Memang betul, saya pun merasakan ada ketidakadilan bagi saya terkait dengan kasus saya sendiri, misalnya di Undip. Ya memang mungkin harus demikian, dan saya juga tidak diam gitu ya. Tetap berusaha untuk melawan, dalam arti memperjuangkan hak-hak yang mestinya bisa saya ambil. Kalau itu hak tidak terpenuhi, ya sudah, mau bagaimana lagi. Yang penting apa? Posisi kita adalah dalam rangka di koordinat yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu yang paling penting, saudara sekalian ya. Wah, ini ngomong-ngomong soal Facebook sampai ke masalah ini. Jadi saya kaitkan dengan ini karena yang tersisa ya, akun Facebook saya yang sudah pass away kemarin itu memang satu ini yang sangat menarik bagi saya, yaitu penghasut dihajar oleh maling. Wah, itu yang paling keren dan paling mengesankan bagi saya, maksud saya di akun saya yang kemarin sudah lewat. Nah, sekarang saya punya akun Facebook baru lagi, namanya Arsen Suteki. Nah, semoga ocehan saya yang sedikit ini ya cukup ya, dari saya sendiri cukup bisa membuang rasa-rasa yang ngudoroso istilahnya ya, curcol curhat colongan terkait dengan matinya akun saya sebelumnya itu, dan bahkan saya dikabarkan sudah mati dalam arti Facebook ya, dunia maya. Silakan memberikan komentar-komentar apa itu untuk obituari atau bagaimana itu. Wah, itu ya, maka ya dengan demikian saudara sekalian, kita berteman ya di dunia maya juga, kita bersama-sama untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Saya kira demikian dari saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, kita saling menjaga ya, saling berteman, berkawan ya, supaya ke depan ini negeri ya bisa dikelola menjadi lebih baik, baik dari sisi hukum, politik, budaya maupun sosial dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal.